bahas dulu ini tadi sebelumnya sidangnya soal apa bang agendanya hari ini? Agendanya pledoi, pembacaan pidato pembelaan. Prinsipnya kami tetap meminta rehabilitasi medis. Sebab rehabilitasi medis itu tidak dibatasi oleh undang-undang. Mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Undang-undang narkotika mensyaratkan diobati sampai tuntas. Jadi pengobatan sampai tuntas, sampai sembuh itu tidak dihitung dari 1 kali, 2 kali, 3 kali. Contoh kasus kami uraikan di dalam pledoi itu. Resa dan Yud bin Slamet. Nah, cuma mohon teman-teman media juga expose perlakuan penyidik yang sama sekali tidak memberikan satu rekomendasi yang diberikan oleh BNN itu, rekomendasi untuk mendapatkan rehabilitasi sama sekali dia tidak lanjuti. Itu jadi catatan. Kami pun akan mengajukan keberatan sesuai dengan isi pledoi kami. Jangan sampai hak hukum dari seseorang itu dipelintir ya. Ini hari ini bagi Tio, esok lusa kita nggak tahu ke siapa. Contoh kasusnya itu kan yang dua-duanya itu perlakuan. Si Reza cepat ditindaklanjuti, Iyut di Slamet apa sebab perintah undang-undang. Kenapa Tio enggak? Padahal dokter di BNNP DKI Jakarta jelas memberikan rekomendasi medis kok. Jadi arah pembelaan kami tidak berubah dengan eksepsi. Kami konsisten meminta. Sejauh ini perkembangannya gimana bang? Kan dari awal udah dimintain terus buat dari polisi BNN. Pertama itu adalah eksepsi. Eksepsi artinya kan keberatan hukum yang diajukan oleh penasihat hukum terhadap celah-celah dari dakwaan jaksa penuntut umum. Jadi kelemahan dakwaan, kalau pledoi beda. Pledoi pembelaan artinya kita bicara komprehensif integral. Komprehensif integral mulai dari dakwaan, fakta sidang, dan fakta sidang terungkap dari saksi-saksi yang diajukan dan lain sebagainya, termasuk 2 orang saksi yang polisi yang sakit kok dia. Apa sih bang yang ngeberatin Pak Tio ini nggak bisa rehab? Kan Kenapa? semuanya, padahal kan udah direkomendasiin kan, sudah boleh rehab. Apa yang menghambat gitu jalannya? Penyidik tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi dari BNNP dokter. Makanya di dalam pledoi jelas di sana. Ini yang harus disampaikan oleh teman-teman medik ke publik. Keberatannya, kalau ini ditindaklanjuti dari awal dia udah direhab. Persoalan hukumnya nanti itu persoalan lain. Tapi perlakuan penyidik terhadap perlakuan kepada Tio ini resmi loh, perintah undang-undang, dan dokter dari BNNP DKI Jakarta memberikan rekomendasi medis loh. Kenapa nggak ditindaklanjuti? Jadi persoalan nanti putusan hakim ya kita sikapi positif. Walaupun dalam persidangan hakim sempat bilang karena ini Pak Tio udah 2 kali ini jadinya agak sulit gitu kan, karena dia juga dengan sengaja menggunakan dengan alasan medis, jadi agak sulit untuk direhab. Itu gimana tuh? Ada 3 hal yang kami sampaikan di pledoi. Pertama, kami berkiblat kepada undang-undang itu sendiri, bahwa tidak ada pembatasan terhadap rehabilitasi medis. Yang kedua, kami tetap memohon agar supaya kepada Tio Pakusadewo itu diberikan rehabilitasi. Yang ketiga, kami yakin dan percaya pertimbangan majelis hakim akan mengacu kepada keadilan. Jadi 3 hal itu. Jadi kami nggak minta klemensi keringanan hukuman, enggak. Itu masalah keringanan hukuman atau enggak itu tinggal masalah putusan hakim. Tugas kami penasihat hukum sekarang memberikan pembelaan yang maksimal bagi Tio. Persoalan dia bersalah atau enggak, kami nggak mengatakan bahwa dia bersalah. Kami mengatakan dia korban pecandu narkotika pada tingkat akut. Jadi wajib disembuhkan dong. Jadi bukan masalah salah atau enggak. Kita tidak mengatakan dia salah. Kami juga nggak membenarkan tindakan itu, tapi kami menggunakan sarana yang diberikan oleh undang-undang pembelaan kami. Rehab dong. Gitu. Mas, sejauh ini kondisi Om Tio sendiri kayak gimana sih bang, sampai dia juga perlu banget untuk berrehabilitasi sejauh ini?
Ya kita ingin persahabatan kami dengan Mas Tio itu kan kita pingin dia bugar lah. Kondisi sekarang lagi nggak bagus, kakinya bengkak, terus dari perawatannya dia otomatis belum maksimal mendapat perawatan. Makanya dia butuh perawatan yang maksimal. Ya pertama perawatan yang maksimal barangkali dari pihak keluarga akan upayakan dokter yang spesialisasi di bidang itu ya. Itu. Nah, terkait itu Bang, dokternya sih sampai saat ini udah ada belum sih Bang yang di sana? Dokter sih dokter standar dokter ya. Bisa aja dokter umum. Tapi kalau untuk pengobatan yang dari pihak keluarga upayakan ini dokter spesialis. Misalnya dia ada gula darahnya, dia ada jantungnya, dia ada ginjalnya, dia ada penyakit apa misalnya. Termasuk untuk pengobatan ketergantungan narkotikanya, apalagi kan ini bekas stroke. Jadi dia mengalami stroke. Jadi kalau dia orang udah stroke, otomatis kondisinya udah nggak stabil, labil lah ya. Tapi udah berjalan Bang, dokter spesialis itu udah datang. Gimana? Udah datang ke Udah ada dokter spesialisnya. ya. Spesialis kalau dari pihak keluarga tentunya ada dokter. Udah dapat. Udah dihadirkan ke rutan ke Udah, otomatis untuk ke sana kan dia harus rutin, nggak mau. Mana ada dokter umum yang mau ke rutan? Oga-oga lah. Sepanjang kami jadi lawyer nggak mau dokter umum ke sana. Apa sebab? Harus dapat rekomendasi dari aparat penegak hukum. Harus izin sana, izin sini. Jadi itu dokter yang disiapkan oleh negara. Dan itu udah ada belum surat rekomendasi untuk menyiapkan dokter? Enggak, kami cuma mau mendapatkan dari BNMP itu surat bahwa ada rehabilitasi medis yang dikeluarkan resmi loh. Iya. Penyidik simpan itu sembunyikan nggak diajukan, tapi kami menyurat langsung kepada Kepala BNMP, Brigjen Tagam Sinaga. Hasilnya keluar, jawab langsung, sudah diberikan. Makanya kami protes keras. Ada apa sih tindakan yang dibuat oleh mereka? Itu. Tolong teman-teman eksposkan ini agar supaya nggak jadi kepada Tio aja perlakuan ini. Kita nggak tahu ya solusi ke siapa aja. Berarti Bang, kalau misalkan sebenarnya dibawa ke rehabilitasi, Om Tio juga udah bisa diobatin Seharusnya seluruhnya. kan sudah mendapat pengobatan belum. Persoalan dia hukum diajukan nanti dipertimbangkan untuk dapat rehabilitasi itu persoalan nanti sambil berjalan. Yang pokok kan kalau memang dianggap oleh penyidik bahwa dia penyakitan, dia berhak untuk diobati, kenapa harus diajukan perkara ini? Orang sakit kok, nggak perlu harus sampai persidangan lah. Tapi dia pihak penyidik belum mengasih keterangan Bang, kenapa ada sampai sekarang belum berjalan? Seharusnya itu diajukan oleh jaksa. Polisi yang tangkap kita minta agar supaya dihadirkan penyidik sampai sekarang mana? Iya, Nggak belum datang ada. juga. Jadi penyidik sendiri belum sendiri datang sebagai saksi ya Bang ya? Udah tahap pembelaan seperti ini, makanya kami cuma bisa protes di pledoi. Nantinya tolong teman-teman media muat keberatan itu. 2 orang artis yang namanya jelas tercantum dalam pledoi, Reza sama Eyüp diberikan. Udah berapa kali? 2 kan? Itu kenapa? Karena nggak ada pembatasan undang-undang, nggak ada. Gitu. Sip. Berarti agenda selanjutnya apa Bang? Karena pledoinya akan diajukan secara jelas, lengkap, terperinci, jaksa tanggapi secara tertulis. Jadi 1 minggu dia minta waktu. Berarti hari Selasa depan ya? Selasa depan. Tanggal 19 ya? Tanggal 19. Jam 10 juga Bang? Jam 10 seperti biasa. Siap, Bang.